Halo, selamat datang di lahan gabut. Halo semuanya, selamat datang di lahan gabut. Dan perkenalkan, nama gue Dera Firmansyah. Buat lo yang baru join, ini adalah channel Dera Firmansyah. Dan di video kali ini lo lagi nonton konten lahan gabut, yang dimana lahan gabut ini nantinya akan ada satu orang pencerita yang nanti gue bakal dengerin ceritanya secara langsung. Dan kebanyakan ceritanya tentang sebuah percintaan gitu. Jadi mungkin di sini nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Lo bisa tulis komen di bawah untuk kayak nanggepin cerita yang nantinya bakal kita dengerin bareng-bareng gitu. Dan buat lo yang baru join, lo bisa cek video-video yang lainnya yang ada di lahan gabut, karena sekarang episode lahan gabut itu udah 27 ya. Jadi ada 26 episode yang mungkin belum lo tonton, lo bisa tonton dulu. Dan buat lo yang udah ngikutin channel Dera Firmansyah ini karena podcast teman tidur, karena dari 2020 podcast teman tidur itu udah eksklusif di Spotify, jadi kelanjutan episode yang dari YouTube itu lo bisa dengerin episode-episode podcast teman tidur eksklusif cuma di Spotify. Nah, malam hari ini seperti biasa, seperti di episode-episode sebelumnya, gue bakal mendengarkan satu orang yang nanti akan bercerita. Dan mungkin gue bakal kasih sedikit gambaran ceritanya itu tentang apa. Cerita malam hari ini tentang seseorang yang dia itu ketika memiliki sebuah hubungan, ternyata lama-lama kok pasangannya dirasa kayak makin posesif gitu. Lo pernah gak sih ngalamin fase ketika lo punya hubungan sama seseorang yang awalnya mungkin ketika itu aman-aman aja gitu, kayak oh dia naruh kepercayaan ke gue dan gue pun sebaliknya gitu. Tapi mungkin lambat laun setelah lamanya sebuah hubungan yang katanya takut kehilangan, seolah-olah dia malah merenggut sebuah kebebasan gitu. Gue kayak seolah-olah ngedeclare apa ya, kayak hidup anti posesif gitu. Tapi mungkin nanti gue di akhir bakal ngebahas ya kenapa sih gue nggak terlalu suka sama orang yang posesif gitu. Nanti mungkin setelah kita dengerin bareng-bareng cerita dari orang yang akan bercerita malam hari ini. Biar gak terlalu lama, kita langsung telepon orangnya aja ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Atia. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Jadi for your info, nama Atia ini setelah tadi kita telepon dulu sebelum tag yang ini, kita udah sepakat ya untuk menyamarkan nama lo jadi Atia. Iya, heeh. Ya, jadi nama Atia itu bukan nama asli ya. Nah, Atia, tadi Iya. juga gue belum sempat nanya. Waduh, ada suara motor tuh, kedengeran gak? Tadi gue belum sempat nanya kalau lo itu aktivitasnya sekarang apa ya? Kuliah, masih kuliah sekarang. Oh, masih kuliah, semester berapa? Mhm. Aduh, semester akhir. Oh, semester akhir. Terus, Oke. Lagi pusing-pusingnya ya? ya lumayan. Lagi pusing-pusingnya terus ditambah pasangan posesif pula. Iya. Iya, Agak bener ribet ya. banget. Nah, Itulah. oke, Atia berarti masih mahasiswa semester akhir. Heeh, semester akhir. Oke. Gue jadi keinget zaman-zaman dulu tugas akhir tuh kayaknya seru banget. Lu ngambil tugas akhirnya apa, skripsi ya? Skripsi ya. Oke. Udah sampai mana? Bab berapa? Aduh, jangan ditanya deh, Bang. Gue udah macam dosen pembimbing belum? Aduh, udah sih, udah ada. Udah. Oke, Atia. Jadi gimana nih cerita lo tuh tentang apa posesif? Mungkin lo bisa ceritain dari awal lo hubungan kayak gimana, terus konfliknya kayak gimana, sampai akhirnya keresahan lo itu apa kali ya? Iya. Jadi ini sebenarnya eh udah lama sih sebenarnya, Bang. Cuman kayak kerasanya aja
kok semakin kesini makin kayak tambah posesif kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu Apa-apa hubungan lu udah berapa lama sama pasangannya? udah 2 tahun lebih lah. Wow, lumayan dong. Berarti dari semester berapa tuh? 4 kali? 3? Semester 3. Heeh, Oh, 3. oke. Iya, iya. Terus, terus? Jadi kan awalnya tuh eh kalau deket sih udah dari SMA ya. Aku kan satu SMA sama cowok aku itu. Iya. Satu SMA tuh udah deket-deket aja. Aku tuh nggak yang ya udah temen gitu sekelas udah biasa. Sampai dia yang suka tuh dia duluan kayak gitu. Oke, dia Terus duluan yang suka sama lo udah berarti ya? ya terus si cowok aku tuh kayak masih suka nitip salam ke temennya buat aku kayak gitu. Oke. Sampai itu berlangsung sampai kelas 2 lah. Terus kelas 2 cowok aku tuh pindah pindah sekolah gitu kan. Pindah Oke. sekolah terus jauh jauh kan. Hmm. Dia ngeberaniin ngontek-ngontek aku lewat sosmed kayak gitu. Apa tuh, kayak Waktu DM itu di Instagram atau di Facebook? Mas Facebook pas waktu itu masih pakai Facebook. Masih pakai Facebook kan. Udah Oke. lama kayak gitu. Terus berlangsung sampai lulus. Tapi kalau acara acara kayak bukber kayak itu masih ikut. Jadi kita masih ketemuan kayak itu loh. Sama bareng-bareng sama anak-anak kayak itu. Bukber apa nih? Bukber Eh alumni gitu ya, sambil. uh, 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 Oh, oke. Iya, ya. kayak itu. Terus berlangsung agak lama kayak itu. Udah mulai agak intens soalnya kan kalau aku tuh masih kalau dia itu masih temenan sama circle aku kayak itu loh. Hmm. Jadi masih masih ketemu intens. Kalau ini kan suka hangout bareng, Mm-mm. jalan-jalan gimana kayak kemana gitu kan. Mm-mm. Dia tuh ngikut, masih ngikut. Jadi kayak ya udah temenan kayak biasanya sampai akhirnya pas udah mulai intens tuh 2019 awal tuh mulai intens lagi. Intens banget lah. Kayak chat apa segala macam. Tapi kita tetap masih LDRan. Aku juga kuliahnya beda tempat, dia sekolahnya juga beda tempat lagi kayak itu. Kuliahnya. Mm-mm. Oh, Kuliahnya ya, tapi seangkatan kan lo sama dia? iya Oh, seangkatan. kirain lu kuliah dia sekolah. Jadi kayak, wah jauh Enggak, juga ya. Enggak ya? kuliah Sama-sama kuliah. langsung Oke. Terus, terus? kayak gitu. Terus udah eh udah mulai jadian kan awal-awal itu. Mm-mm. Dia nanyain nanyain tuh tapi dari sebelum-sebelumnya. Eh aku kan jadian kisaran Oktober kayak gitu ya. Dia tuh Mm-mm. nanyain udah bulan-bulan Juli tuh udah nanyain gimana mau nggak gitu. Mau nggak Jadi apa? aku Maksudnya jadi. mau jadi pacar aku nggak gitu. Oh, oke. Itu terus baru aku jawab iya itu ya itu bulan-bulan Oktober kayak itu. Terus Oke. awal-awal kan aku udah bilang eh ya udah iya, tapi aku bilang konsekuensinya kan aku kalau ini pas ya aku di kampus itu Mm. aktivis kayak gitu. Oh, aktif ya, lumayan aktif ya, Bun. Iya, 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 iya. lumayan aktif kayak gitu kegiatan. Terus awal-awal tuh Hmm. biasa aja nggak ya udah nggak apa-apa ikut. Terus udah itu udah lama banget padahal aku dari awal udah bilang bakal sibuk kayak gini. Terus kebetulan circle aku Cowok. ada ya cowok Oke. cowok dan sampai pas udah mulai satu satu setengahan jalan satu setengahan 1,5 tahun. itu iya Oke. itu udah mulai agak kelihatan tuh posesifnya. Contohnya kayak gimana tuh? 1,5 tahun itu udah mulai kelihatan uh, posesifnya kayak gimana? ini kan kegiatan kalau aku kan kegiatan di luar maksudnya kayak seringnya seminggu di mana kayak gitu. Oh, Terus kayak ini, kayak ditanyain camp apa? Kayak kalau ini kayak makrab gitu kali ya?
kayak gitu. Oh. Lah itu aku ya udah sama siapa aja. Biasanya tuh nggak pernah yang kayak nanyain sama siapa, terus di mana, jauh enggak, terus kayak gini tuh nggak pernah. Lah itu udah Oh. mulai kayak nanyain sama siapa aja, terus kayak sekarang aja lebih intens komunikasi ke teleponnya lebih intens banget. Kalau video call kayak gini ya, kalau video call tuh kok rame sama siapa aja kayak gitu. Dengar ada suara cowok tuh kayak udah coba lihat siapa aja temennya kayak gitu. Hmm. Padahal sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah kayak gitu. Oke. Terus. Udah terus sampai eh kalau sekarang diributnya seringnya kayak gitu. Lebih ke ya udah sok kamu sama ini apa teman-temanmu yang dibahas tuh kayak gitu sama teman-temanmu aja yang di sana enak kan punya teman-teman cowok banyak kayak gitu enggak sekali dua kali aku kan ya gimana kok malah jadi kayak ini kayak jadi tumbal kayak gitu loh. Ya udah sama teman-temanmu aja itu udah ngulang nggak sekali dua kali. Oke. Iya, jadi keresahan lo tuh karena yang dulunya padahal udah ngasih tahu dari awal kayak ya lo tuh tipikal orang yang apa ya? Aktif gitu di kampusnya, terus ya kebetulan Mm-mm. juga teman-temannya circle-nya lumayan ada cowok dan banyak mungkin ya. Iya. Dan awalnya dia nerima. Gimana kak? Awalnya dia nerima nggak si Iya, cowoknya? ya udah nerima ya Hmm. nggak apa-apa boleh asal Hmm. jaga diri. Tapi sekarang tuh udah kayak ya lebih ribet lagi lah mau apa-apa kayak tambah nggak enakan. Aku juga nggak enakan gitu loh sama teman-temanku apa-apa harus udah ditelepon gini-gini. Oke, iya iya iya. Iya. Tapi gue pengen nanya deh, dari lo sendiri kan lo udah mulai ibaratnya katakanlah itu risih ya kayak, duh apaan sih lo yang Iya. biasanya tadi nggak kayak gini kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Itu ngaruh ke kadar cinta lo, kadar cinta, kadar sayang lo gitu nggak sih sama dia? Kayak, lama-lama kalau kayak gini gue males juga ya gitu. Ada sempat kepikiran kayak gitu juga gak sih? Kadang sih kayak gitu bang. Kadang kayak gitu ya? Iya, kadang tuh eh, kalau udah nggak enaknya tuh kadang kalau dia udah sampai kayak marah-marah, kita kan jauhan kan ya bang, nggak enaknya tuh kalau marah terus kalau nggak selesaiin pas itu juga nggak enak juga. Oh ya, sorry, tadi lu bilang jauhan, LDR berarti ya, beda kota ya? LDR, LDR beda Oh, kota. wah gila sih. Terus ketemunya kapan tuh? Setahun setengah. hmm, ya hampir sering sih, aku juga sering balik ke rumah. Kalau rumah kan agak deketan. Oh, jadi rumah nyokap bokap lo sama rumahnya nyokap bokapnya dia. Maksudnya rumah dia sama rumah lo tuh deketan Mm-mm. gitu. Deketan ya. Jadi kalau lo pulang disempetin buat ketemuan gitu ya. Mm-mm. Oh, ini nih alasan mahasiswa yang sering banget pulang kampung nih kayak gini nih biasanya. Ketemu pacarnya. Iya, iya, iya. Oke, berarti emang agak agak pernah kepikiran ketika lo apa ya ngerasa cowok lo udah mulai posesif tuh kayak apa sih lo kok kayak gini banget gitu, terus lo sempet sekelibat gitu kepikiran kayak udahan aja apa ya, tapi gimana ngomongnya, pernah gitu juga nggak, apa nggak sampai terlintas kata putus gitu? Enggak sih, cuman kadang ribetnya pas lagi marahan gitu aja kalau aku tuh. Oh, ribetnya pas marahan aja. Heeh. Oh, oke. Ya karena lo jauh itu ya jadi kadang suka ngaruh gitu ngebagal. Tapi lo pernah Iya. ini nggak coba sampein ke dia kayak dulu kan lo coba, bukan coba, dulu kan lo nerima gitu, kenapa sekarang nggak nerima? Pernah nggak sih lo sampein kayak gitu ke dia? Belum sih. Belum? Ya kenapa nggak disampein? Coba kali. Soalnya tiap ini nggak bisa dijeda, dia tuh udah tipikalnya kalau udah ngomong satu tuh panjang banget nggak bisa disela beneran. Kan lo anak aktivis, harusnya lo Iya, punya kosakata lebih banyak dong. nggak tahu kalau udah dia ngomong banyak tuh Beda ya, beda ya. ujung-ujungnya, heeh,
Eh, Oke. Tapi itu sih kayaknya. Coba tanya. Siapa tahu dia lupa gitu. Oh iya ya, dulu gue ngeiyain gitu. Siapa tahu. Atau mungkin ada alasannya ya. Mungkin karena dia ngerasa lagi sepi banget atau dia lagi sendiri, makanya pengen ditemenin mungkin. Kalau temen lebih ke dia yang luangin sih, waktu luangnya gitu. Sebenarnya kalau temen dia juga banyak temen. Hmm. Aku juga tahu temennya siapa-siapa aja gitu. Tapi ada teman ceweknya juga dia. Enggak sih, Nah lebih itu sih. uh, kalau dia bilangnya ya ini sih jaga jarak gitu, kayak Iya gitu jaga jarak. bilangnya. Kadang Bukan jaga jarak sih, lebih ke apa ya? Em, Jaga rasa lah, jaga jaga hati gitu. Kalau jaga jarak agak iya. susah soalnya. Masa Oh iya temennya iya iya. nyamperin terus tiba-tiba, sorry ya gue punya cewek, jaga jarak kan kayak gak enak gitu. Iya gak sih? Ya, kayak gitu sih, Iya, jaga iya. ya, jaga perasaan. Terus sekarang apa yang pengen lo lakuin? Gak tahu sih Bintang. Oke gini deh, nanti gue bakal bahas sih, tapi paling gue bahasnya setelah gue tutup teleponnya, jadi nanti lo bisa tonton si videonya. Gak apa-apa nggak? Iya, boleh boleh, Nah, nggak apa-apa. sebelum gue mengakhiri teleponnya nih, gue pengen pengen tahu ada yang pengen lo sampein gak sih sama orang? Kan lo bilang tadi kan belum belum sempet ini ya, belum sempet ngobrol, kayak lo cuma nerima-nerima doang gitu. Nggak sempet nyela, Mm-mm. bukan nyela ya, kayak berargumen ya dalam sebuah musyawarah. Harusnya musyawarah dong sebuah hubungan tuh. Nah, Iya maksudnya sih. kalau misalkan lo diberikan kesempatan untuk kayak ngobrol sama dia, lo pengen ngomong apa sama dia? Ya, jangan sering bete-bete karena aku di sini juga biar cuma kuliah, nggak ada cari yang lain. Terus, kalaupun apa namanya, kalaupun dikira dikiranya aku TP-TP sama yang lain, ingat sama apa yang dibilang di awal. Udah gitu aja deh. TP-TP gue tahu tuh artinya tebar pesona kan. Iya. Anjir itu zaman dulu banget masih kepake juga, tapi ya TP-TP. Kamu jangan TP-TP ya sama orang, ya Allah gue mikirnya tapi apa ya, tapi tebar pesona. Kepake juga tuh pengetahuan gue tentang itu sekarang. Oke, Atia, thank you banget nih udah mau bercerita di sini tentang sebuah hubungan yang awalnya aman-aman aja, tapi pas udah dijalanin kok jadi malah kayak posesif. Nanti gue bakal bahas karena jujur gue punya pengalaman pribadi loh tentang posesif ini. Mantap. Asli. Dulu tuh gue tipe orang yang posesif parah, parah. Tapi mungkin nanti lo bisa denger ini ya, apa cerita gue gitu ketika videonya Iya, udah beres boleh boleh. diupload. Oke Atia, thank you sekali lagi udah luangin waktunya dan sorry juga malam-malam jadi ngegangguin lo nih. Ya nggak apa-apa, Bang. Sama-sama. Oke, sehat-sehat lo di sana, jaga kesehatan, salam buat orang-orang terdekat lo dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Siap. Oke, bye-bye Atia. Bye-bye. Oke, itu cerita dari Atia yang namanya udah disamarin. Nah lo pernah gak sih ngalamin momen yang kayak Atia? Kayaknya sih banyak ya orang yang ngalamin kayak gini karena kan biasanya gue nggak nyebutin semuanya, tapi biasanya ketika awal tuh mau aja gitu nerimain semuanya deh gitu, kayak yang penting jadian aja dulu. Ya nggak sih, pernah kayak gitu kan pasti. Cuma pas udah jalanin kok tiba-tiba ada sikap yang berubah gitu, terus ada beberapa hal yang ternyata pasangan kita tuh malah nggak bisa terimain gitu, padahal udah clear di awal gitu. Dan kira-kira itu kayak gimana ya harus jalan keluarnya gitu. Tapi di sini sebenarnya gue bukan mau ngasih jalan keluarnya karena apa ya, tiap masalah tuh pasti beda-beda gitu jalan keluarnya, nggak bisa dipukul rata. Cuma mungkin di sini gue mau sharing-sharing tentang halnya gue yang dulu pernah posesif dan parah sih. Kalau menurut gue dulu tuh gue mungkin bisa disebut
sebagai orang yang paling posesif mungkin ya, tapi nggak tahu sih apa mungkin ada yang lebih posesif dari gue. Dan buat lo mungkin yang udah ngikutin podcast teman tidur dari awal, mungkin lo sempat dengar juga episode gue yang gue pernah ngebahas. Gue termasuk orang yang posesif parah, jadi dulu tuh zaman SMA ada momen ketika pasangan SMP apa SMA ya gue lupa deh. SMP kelas 3, SMA kelas 1 kali ya. Itu ada momen di mana ketika pasangan gue pada saat itu mau main sama teman-temannya, maksudnya teman-teman gengnya gitu, geng kumpulannya gitu. Nah itu gue nggak bolehin, jadi nggak gue kasih izin, padahal nggak penting juga ya izin dari pacar gitu, maksudnya pacar waktu itu gitu masih bocah kan. Tapi akhirnya ya pasangan gue kadang suka nurut tapi kadang suka bandel dan akhirnya dia bohong gitu. Dan ada satu momen dia ketahuan terus ya bisa bertengkar hebat lah. Nah cuma setelah itu kelas 3 gue nginjek kelas 3 kalau nggak salah, terus akhirnya kuliah. Nah kuliah kan kebetulan gue di luar, maksudnya di Bandung gitu. Gue kan asli dari Cirebon. Nah ketika gue punya temen lawan jenis yang ternyata yang awalnya waktu SMA tuh gue mikirnya kayak temenan cewek cowok tuh nggak mungkin, nggak bisa, pasti ada apa-apa gitu. Tapi ternyata gue ngalamin yang namanya temenan cewek cowok ya biasa aja gitu. Cuma bukan beda porsi, beda posisinya aja, dia cewek, gue cowok gitu. Pasti ada batasannya, nggak bisa yang jeplak jeplok gitu. Tapi kalau gue pribadi tuh kadang sama aja, ke cewek ke cowok, mungkin teman-teman gue tahu ya, maksudnya yang cewek atau yang cowok. Jadi ibaratnya kayak sesederhana apa ya bahasa misalkan. Kalau gue ke teman-teman cewek cowok tuh sama aja. Kalau di Bandung kan Sunda ya. Kayak ke cewek ke cowok, kalau gue ngomongnya urang maneh, aing maneh, sia gitu. Itu kan kasarnya sebenarnya, cuma tapi gue sama gitu porsinya, dan teman-teman gue udah tahu maksudnya ya gue orangnya kayak gitu, bukan berarti lagi marah-marah. Jadi kayak bahasa sehari-hari aja sih. Nah maksudnya ya gue baru ngalamin ternyata bisa cewek cowok temenan gitu, pure temenan, nggak ada rasa. Meskipun ada kadang ya kayak yang awalnya temenan tapi oke baper gitu, tapi gue mencoba untuk menghindari itu gitu. Meskipun pada akhirnya gue sama Cindy juga ya awalnya temenan. Maksudnya awalnya temenan, dan jujur gue sama Cindy tuh waktu itu nggak pernah kepikiran sama sekali kayak dia sama pasangannya, gue sama pasangannya gitu. Dan nggak pernah ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Bahkan kita main sering banyakan gitu. Tapi balik lagi ke ceritanya Atia ini. Dulu itu waktu gue posesif parah tuh, jadi di tongkrongan gue tuh waktu SMA kadang suka manas-manasin gitu kompor. Kayak wah tuh main tuh sama cowok, wah parah. Samperin. Wah itu pasti selingkuh gitu. Karena mungkin teman-teman gue juga temennya cowok semua gitu. Jadi kayak gue jadi waktu itu juga kebawa kayak oh iya bener ya selingkuh nih pasti. Wah ada apa-apa nih. Jadi gue kebawa bete gitu. Tapi ternyata oh enggak ya, mungkin itu yang dirasain sama pasangan gue waktu sekolah dulu gitu. Maksudnya mungkin mereka cuma main bareng doang gitu. Cuma beda beda ini aja kali ya, beda circle aja. Maksudnya kayak gue temennya cowok semua, kebanyakan cowok gitu. Nah kalau cewek gue waktu itu ada cowoknya dan mungkin bisa lebih dominan gitu cowoknya, karena mungkin zaman-zaman sekolah kan kadang gue nggak tahu ya, angkatan ya waktu itu sih cewek gue kayak nebeng gitu loh, kayak misalkan ada temennya yang bawa kendaraan jadi nebeng gitu ke teman-teman cowoknya gitu. Nah kayak gitu-gitu sih, dan akhirnya setelah gue pikir-pikir lagi, anjir gue dulu childish banget ya gitu. Sampai akhirnya gue pelajarin, maksudnya bukan pelajarin ya, gue cari tahu sebenarnya bahaya nggak sih kalau posesif atau kita melarang-larang apa ya, kehidupan orang gitu. Dan akhirnya gue pernah bikin episode sama Karissa dari Cerita Muda Mudi kalau nggak salah. Dan secara teori emang katanya ya itu termasuk toksik ya kalau berlebihan gitu. Perhatian yang berlebihan mungkin ya, kayak kan sebenarnya kayak tadi juga Atia bilang kamu sama siapa, terus ada siapa aja di sana, kayak gitu-gitu sebenarnya wajar sih, wajar ditanyain, asal setelah itu jangan jadi bete gitu. Yang paling sebel kan ketika ada orang atau pasangan kita nanya kayak di sana sama siapa, ada siapa aja, ngapain aja, pulang jam berapa, terus ujung-ujungnya tuh bete. Nah itu yang bikin malas sih sebenarnya. Kalau misalkan cuma sekedar nanya karena ingin tahu nggak masalah, dan kita juga mungkin ngejawabnya enak ya kayak oh sama ini sama ini sama ini. Tapi gue juga berusaha untuk menjadi fair gitu, kayak ya udah gue kenalin ke teman-teman gue juga akhirnya gitu, ketika gue tahu kalau posesif itu nggak baik. Karena ketika lo mencoba untuk melarang-larang orang atau pasangan lo sendiri untuk bergaul dengan orang lain, kita nggak pernah ada yang tahu, karena gue ngalamin sendiri gitu. Maksudnya ada beberapa teman gue yang emang dari zaman kuliahnya itu
bucin parah, berdua terus gitu. Sampai akhirnya udah putus pas udah lulus kuliah, dia tuh kelabakan nyari temen gitu. Maksudnya teman buat apa? Temen buat kayak berjuang untuk nyari kerjaan, terus kayak ngasih info ada kerjaan di mana. Dan ujung-ujungnya ketika udah putus terus dia coba untuk gabung lagi ke teman-teman yang lain, teman-teman yang lain jadi kayak ngerasa, wah lu udah putus aja baru baru datang ke sini gitu. Nah sebenarnya sih emang harusnya teman yang baik itu ya bisa mengerti gitu. Tapi mungkin ya naluri seorang teman kayak yang dulunya di nomor dua kan terus pasangannya udah dicabut, akhirnya lu balik lagi kan kadang suka kesel ya. Nah mungkin ya itu salah satunya kenapa gue termasuk orang yang agak kurang suka ketika ada orang yang posesif parah gitu. Kalau masalah lu khawatir sama pasangan lu itu nantinya bakal gimana-gimana sama temennya itu, ya lu mintalah dikenalin gitu loh. Kayak lu harus tahu temennya siapa. Syukur-syukur lu bisa berteman baik juga dengan dia. Maksudnya temennya si pasangan lu itu. Meskipun ya nggak semuanya temennya pasangan itu bisa dijadiin teman kita gitu. Karena kan ya kadang suka meskipun kita sama pasangannya satu frekuensi tapi kadang ya beda aja gitu kalau untuk temenan gitu. Ya cuma kalau maksud gue juga nggak tahu ya kalau kalau lo yang nonton video ini termasuk orang yang posesif atau enggak. Nah kalau misalkan lo orang yang posesif lo bisa tulis di bawah alasannya itu kenapa, dan kalau lo nggak posesif itu alasannya juga kenapa. Kalau gue sih termasuk orang yang nggak posesif, bukannya nggak posesif, gue nggak tahu ya, gue sih ngerasanya nggak posesif gitu. Kayak gue setelah gue tahu posesif itu nggak baik, ya gue mencoba untuk membebaskan dia. Tapi emang gue kadang suka nanya kayak sama siapa, terus pulangnya nanti gimana. Tapi ya udah jadi nggak bete gitu. Maksudnya ya udah, malah beberapa kesempatan kadang gue suka bilang kayak ya udah pulangnya sama teman aja karena gue mungkin nggak bisa jemput gitu. Bukan berarti nggak sayang atau lagi marah. Bahkan pernah ada kejadian kayak pasangan gue tuh mikirnya gue marah, padahal enggak. Maksud gue kayak lebih efisien aja. Ya udah lu baliknya sama teman aja gitu. Toh posisinya waktu itu biasanya kalau gue nyuruh dia pulang sama temennya itu posisi gue di mana, dia di mana, terus dia pulangnya harus kemana gitu. Jadi takutnya bolak-balik, terus ya lebih, bukan gue nggak mau capek sih, tapi maksudnya ya udahlah temennya juga pasti ngerti gitu. Cuma pada akhirnya gue kadang suka nelfon temennya kayak, sorry ya, jadi nitip cewek gue gitu. Thank you banget bla 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 bla. Tapi nanti setelah itu kadang gue suka main bareng juga sama temennya itu biar ibaratnya itu sebagai bentuk terima kasih gue sama dia gitu. Nah kalau misalkan lo nanya, lo nggak takut apa nanti kalau di jalan dia gimana-gimana sama pasangan lo gitu? Kalau gue sih pada saat itu sesederhana mikirnya kalau emang dia macem-macem dan ketahuan, ya mungkin itu jalannya eh biar gue dikasih lihat gitu. Oh ternyata pasangan gue nggak baik-baik aja gitu. Tapi kayaknya selama gue berteman gitu ya, eh, ya maksudnya berteman dengan temannya pasangan, kayaknya belum pernah sih dapetin momen yang pasangan gue tuh malah jadian sama temennya sendiri. Kayak jarang gitu. Kayak nggak pernah juga sih kayaknya. Kalau pernah kayaknya mungkin keinget ya. Tapi nggak tahu juga tuh. Kayaknya enggak deh. Makanya gue nggak pernah ada rasa kayak gitu. Cuma kalaupun ada kejadiannya kayak gitu ya udah sesimpel kayak, oh ya mungkin ini jalannya untuk ditunjukin kalau emang cewek ini ya mungkin nggak tepat gitu. Atau mungkin hubungan kita yang nggak tepat gitu. Nggak jodoh aja gitu. Nah kalau menurut lo gimana? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang tadi gue bilang, lo termasuk orang yang posesif atau enggak? Dan alasannya kenapa? Oke mungkin untuk episode malam hari ini cukupkan sekian. Dan thank you banget buat Atia. Jadi kalau lo bingung harus ngapain, kalau menurut gue sih, oh ya satu lagi. Ini yang kadang suka keliru gitu dalam sebuah hubungan. Ketika lo ada keresahan, harusnya sih baiknya lo coba untuk selesain atau tanyain dulu sama pasangan lo sebelum lo cerita ke yang lain. Karena siapa tahu ketika lo cerita sama pasangan lo, tiba-tiba masalahnya selesai gitu. Karena takutnya ketika lo lebih sering cerita sama orang lain, ya masalahnya tuh gak akan beres-beres. Karena ya mungkin dia gak tahu gitu kalau ternyata lo tuh ngerasa gak nyaman gitu diperlakukan seperti itu. Yang tiba-tiba akhirnya udah muncak terus lo minta udahan. Terus nanti pasangan lo jadi kayak, apa sih lo tiba-tiba kayak gini padahal masalahnya udah lama gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue mengakhiri episode malam hari ini. Dan buat lo yang suka sama konten ini, lo bisa like dan share ke teman-teman lo yang mungkin posesif atau mungkin ya yang semacamnya lah. Atau pasangan lo berani nge-share ini ya monggo silahkan. Tapi kalau ada keributan gue tidak bertanggung jawab akan hal itu.
Dan seperti biasa gue juga mau minta maaf kalau misalkan selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Atia, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan buat lo yang mau bercerita, itu bisa banget lo bisa follow mungkin di Instagram gue atau mungkin pantengin aja di Instastory-nya. Karena kadang gue suka bikin Q&A gitu, kayak ada yang mau cerita nggak untuk di lahan gabut, yang nanti gue bakal pilih random gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit dan sampai jumpa di episode-episode lahan gabut selanjutnya. Bye-bye.